Putra Umi Pipik dan mendiang UJ Abizar Al-Ghifari memberikan klarifikasi perihal dirinya yang kerap dijodohkan dengan Cynthia Mariska oleh netizen. Abizar menyebut hubungannya dengan Cynthia Mariska hanya sebatas teman dekat. Ia pun tak ambil pusing perihal perjodohan yang dilakukan oleh netizen kepadanya. Kendati demikian, tanggapan dari Cynthia Mariska malah membuat netizen makin berharap. Secara belak-belakan, wanita berusia 24 tahun ini mengungkapkan perasaannya kepada Abizar. Ia mengaku sudah kagum terhadap Abizar sejak dirinya masih kecil. Selebgram cantik itu juga tak menyangka dirinya bisa bertemu langsung hingga bermain bola bersama Abizar. Lantas benarkah hubungan keduanya kini semakin dekat dengan restu yang diberikan oleh Umi Pipik? Kamel. Emang kebetulan Cynthia juga diminta Umi buat jadi model, jadi udah. Sering dijodoh-jodohin sama Cynthia gimana tuh? Ya nggak harus ngerespon apa-apa juga sih sebenarnya, nggak harus dilebay-lebayin, nggak perlu di over reply juga, jadi kayak udah aja jalanin aja. Kemarin naik motor bareng atau gimana? Seperti apa sih Bis? Nggak ada kriteria lah, maksudnya ya jalanin aja gitu. Kemarin naik motor bareng atau gimana? Nggak. Ntar kalau misalnya ada kabar gue nikah juga baru tahu, berarti kriteria gue yang kayak gitu. Kan belum tahu sekarang. Tapi terganggu nggak sih kalau dia jodoh-jodoh gitu? Nggak lah, maksudnya kayak ya semua orang pada punya ekspektasi dari keinginan masing-masing, jadi kayak ya udah aja gitu. Mau dijodohin kemarin gak cuma sama Cynthia doang, banyak kan. Sama jadi Iris kayak, juga ya, iya sama Kak Iris juga, ini ya udah biarin aja. Tapi sosok Cynthia kayak Baik kok, orangnya baik, itu juga asik lah. Maksudnya kita sama-sama main motor juga, jadi ya nyambung aja main-main terus. Tadi kayaknya banyak yang baper loh berdua. Ya kalau dijodohin siapa juga gak baper, siapa yang baper? Kalau dijodohin mah semua juga baper gitu. Tapi ini nyaman dan bagi tanya bareng. Ya karena kita teman dekat, jadi ya udah kayak teman. Ini depannya mau dilanjutin duet apa gimana nggak sih? Iya kita lihat nanti lah ke depannya. Tapi banyak yang baper sama kalian berdua, banyak kalian jadian. Ya itulah ekspektasi orang, kita nggak tahu bisa menuhin apa enggak, kita punya jalannya masing-masing. Jadi ya kita lihat gimana Tuhan membawa jalannya aja. Tapi tipe kamu bukan sih tipenya? Dia bilang saya lagi nggak ada kriteria. Tapi sampai saat ini ada nggak sih Bi, kamu dekat sama seseorang gitu selain nama-nama yang sudah disebutkan di media gitu? Nggak ada. Teman-teman aja semuanya. dong? Teman-teman masih sendiri. Kan belum ada cincin di sebelah sini. Ada cuman ya kali cincin beginian kan nggak mungkin. Bi, kamu sama Cynthia sendiri menanggapi netizen suka ketawa-tawa sendiri nggak sih kalau lagi baca komen-komen berdua gitu? Iya sih, karena ya gue sama Cynthia juga sama apa ya, sering diskusi bareng. Bilang risih apa enggak? Ya enggak lah, biarin aja, mau kayak gimana juga orang. Itu juga namanya juga netizen, mereka punya ekspektasi yang tadi gue bilang. Jadi gue sama Cynthia pun sama-sama maklumin, jadi ya udah. Tapi Cynthia berarti kenal juga sama Umi ya? Kenal lah. Sempat lah ikut kemarin diundang kajian juga sama Umi. Udah berapa lama kenal lagi sama Cynthia sama Umi? Kenal sama, kalau Cynthia sama Umi sih kayaknya baru tahun ini ya. Cuman kalau gue sama Cynthia udah lumayan lama. Aku aminkan, tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga. Makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doa aja yang terbaik. Tapi kalau sampai berlebihan jangan, karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih. Tapi kekaguman kamu seperti memang berjalan mengalir gitu. Ngalir aja mbak, udah umur segini masih aja will you be mine. Udah nggak kena kayaknya gitu. Tapi kekaguman kamu seperti apa sih sama Abizar nih? Apa? Kekaguman kamu? Seperti apa ya? Seperti bocah kelas 4 SD yang lihat crushnya di TV aja gitu. Ya emang nggak buku-buku, cuma kayak ya lucu aja, dibilang yang obses juga enggak. Aku nggak mau memaksakan sesuatu hal. Tapi kan berarti ini dekat sama crush sendiri gitu. Itu bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, namanya deket kan. Kalau salting dikit ya nggak masalah. Tapi sering melakukan juga lagi. Hah? Didukung lagi. Kan bagus walaupun misalnya tidak jadi pun jadi silaturahmi gitu kan, ini kan hal yang penting gitu. Tapi aku bisa awal rezekinya tuh bisa deket sama Umi Pipik aja kan nggak nyangka aku gitu. Tapi seneng gak sih? Mana aku tahu, kalian tanya Abi. Kalau aku ya, aku lebih nyaman jadi diri aku sendiri. Tapi kalau di event-event tertentu, aku juga nggak menutup kemungkinan jikalau ada permintaan di make up atau dan lain hal, ya aku setuju aja. Gitu. Profesional. Sama-sama hobi touring mungkin ada rencana mau touring bareng. Apa Gibil? Gibil cangcuter. Ada rencana touring bareng sama hobi. Hati katanya insya Allah oke. Doain. Jangan ketawa. Astagfirullah. Insya Allah doain aja ya, karena
Gak menutup kemungkinan juga kan Abi kemarin touring bareng Bayu, juga brand ambassador-nya Bayu, siapa tahu nanti dipertemukan di permotoran, gak ada yang tahu. Tapi udah ada rencana nggak sih menyusun rencana gitu bareng? Udah nikah nih. Beneran aminin nggak? Amin. Mancing terus lo pada. Oke, aja ban ya. Kalau kemarin touring pakai hijab karena lagi di Aceh. Semoga doain aja, semoga juga terus bisa pakai hijab. Karena kan kewajiban muslimah ya, seorang muslimah. Udah ngerasa nyaman. Awal kedekatannya kayak gimana sih? Ceritain dong. Kedekatannya mungkin bisa dijodoh-jodohin tuh gimana waktu itu? Gak tahu netizen. Atau ngekerasnya sejak kapan? Adusin habisin. Ibu pasti yang di belakang. Halalin gitu. Apa? Halal. Nge-crashinnya sejak kapan sih? Sejak kapan? Dari SD, Mbak. Dibilangin dari lihat di TV gitu. Cuma ya lucu aja. Pas gede ketemu main bola bareng jadi salting core makanya gitu. Kira bisa ketemu ya gitu. Sosoknya seperti apa emang yang dikagumi? Sosoknya seperti Abizar. Apanya yang dikagumi tuh? Dikagumi apa ya? Suaranya bagus, pembawaannya goofy, terus manis orangnya. Gitu sih kalau aku. Salah satu kriteria idamanmu untuk menjadi Ya pasangan? kalau tipikal ya. Tipe idaman. Ya, Berarti tadi perdana kamu nyanyi bareng sama Abizar? buru-buru saya pernah nyanyi. Ini aja saya di prank sama Umi Pipik. Deg-degan nggak sih kak? Lu kok bisa terjun tuh? Bisa diulang ya? Iya, ini agak syar'i jadi harus menahan diri. Gitu. Tapi Risi nggak dijodoh-jodohin sama Canggung nggak netizen? sih tadi? Apa? Risi nggak dijodoh-jodohin sama netizen atau malah seneng? Seneng kayak. Gue bakalan risih kalau misalnya Abizar jadi risih. Udah aman? Belum, baru juga datang. Baru datang. Nanti lu bagi materi sama dia. Sin, sekarang sudah berhijab juga, sekarang sudah mulai ngikutin kajian juga kan. Tapi udah mulai ngikutin kajian pelan-pelan. Ini karena diundang Umi apa gimana? Oh iya. Gimana? Sudah mulai ikut kajian sekarang. Gara-gara diundang Umi atau gimana sebenarnya awalnya? Awalan emang pengen ikut kajian, tapi waktu yang paling available tuh yang pas diajak Umi. Jadi gong lah. Kajian pertamaku bareng Umi Pipik gitu. Jadi sentilan juga. Sentilan? Enggak sih, aku rasa Allah tuh bukan tipikal yang nyentil ya, tapi ngelus. Kamu udah nyaman gak sih sama hijab kamu? Enggak juga. Karena emang lebih memperbaiki diri aja. Ini kalau nggak lu gini semua nih. Lagi jangan bareng-bareng. Udah gitu. Terus enggak sih kalau dibilang ikut karena Umi ya enggak, tapi mungkin ada salah satu variabel yang membuat aku jadi di titik ini. Salah satu variabel. Udah turunan aja jangan kayak gitu caranya. Kalau sama Abi kan ya santai-santai aja. Abi juga ya emang orangnya santai, nggak terlalu ya. Mama sendiri gimana? Melihat netizen. Tadi lu bilang baru pakai hijab karena menyesuaikan diri. Pakai hijab karena di Aceh mas, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Melihat netizen yang sering jodoh-jodohin gimana? Kamu sama Abi? Ya udah ngeliatin aja gini, habisin. Tapi sering chat-chatan gak sama Abizar? Ya kepo. Mama gimana kak? Kasih dia. Iya. Pertemanan kita baik sekali. Sering kita riding bareng, main bola bareng. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin kalian ingin harapkan ini keluar dari mulutku, aku nggak bisa karena emang Mama gimana? Mama sendiri gimana? Keluarga gimana? Satu. Mama gimana? Mama kamu sering nanyain ini harus banget dilurusin. Ya. Kalau menurut aku setelah pesan-pesan berikut, Mama gimana? Melihat sosok Abi gimana Mama? keluarga aman banget, baik, keluarga aku sehat, walafiat. bisa diajak ketemu Abizar. Gimana? Kabar itu nggak? Gimana? Mungkin Mama ngelihat Ya ketawa-ketawa aja, lucu aja. atau gitu. mendukung Tapi lampu dukung hijau atau support. seperti apa? Mama aku selalu support. Siapa sangka di balik kesibukannya Umi Pipik masih menyimpan sejuta kerinduan pada almarhum suaminya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Umi Pipik mengungkapkan bahwa rasa rindu kepada sang suami selalu hadir dalam hatinya setiap hari. Ia juga menyatakan bahwa dirinya merasa bersyukur
atas kehadiran anak-anaknya yang selalu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Tak hanya soal kerinduan, ibu dari 4 anak ini juga memberikan komentar mengenai kedekatan putra sulungnya Abizar Al-Ghifari dengan pesinetron Cynthia Mariska. Sebagai seorang ibu, Umi Pipik mendukung apapun yang membuat anaknya bahagia. Tak lupa, ia juga memuji Cynthia Mariska sebagai gadis yang baik dan pekerja keras. Lantas apakah hal ini akan membawa kebahagiaan baru untuk keluarga Umi Pipik? Ada penggantinya yang random banget. Kadang masuk kamar ngegodain apalah gitu, jadi ya udah kangennya hilang. Ada obat kangennya dia Abizar dengan segala kelakuannya gitu. Umi dari semua hal yang Umi rasakan di saat dari UJ nggak ada sampai sekarang kan banyak banget coba-cobaan, dan Umi merasakan ini apa sih yang Umi rasain gitu setelah sekarang ini semuanya berubah ya, kan gitu. Gini ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita gitu. Yang penting kitanya ridho, kitanya menerima takdirnya Allah, cintai, akhirnya Allah akan kasih kemudahan. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, di balik penderitaan akan ada kebahagiaan. Nah, saya merasakan ya alhamdulillah itu semuanya sudah lewat, walaupun pasti ujian pasti akan terus ada, ya kan. Ujian anak satu di luar negeri lagi menuntut ilmu itu juga ujian buat saya. Ujian gimana nahan rindunya, ujian gimana nahan yang ya Allah dia lagi apa ya, sedih gitu. Nah itu juga ujian kan gitu, anak juga ujian. Tapi alhamdulillah semua dinikmati dan saya merasakan selalu bahagia, selalu bersyukur. Tadi Umi dapat nyanyi terharu, kenapa Mi? Dia ini nggak ada di rundown soalnya dia. Kan gitu kan, makanya dia kan suka ngasih sesuatu yang kadang tiba-tiba aja. Orang tadi terakhir parade selesai gitu, tiba-tiba ada lagu terakhir. Ya terharu lah. Apa yang membuat Umi terharu? Liriknya diganti, bukan istriku, ibuku. Jadi makin nyut gitu. Jadi dia ngerasain bagaimana perjuangan saya mungkin ya sewaktu mereka masih kecil-kecil gitu, saya nenteng kemana-mana. Itu sampai sekarang masih ya Allah, sampai di titik ini saya bersyukur sekali diberikan anak-anak yang hebat, diberikan anak-anak yang masih mau menemani saya ketika saya ketika lelah gitu, ada yang ngehibur, tahu banget gitu kan. Saya ngerasain yang berat mungkin bukan saya aja, tapi yang berat anak-anak saya semua ngerasain gitu. Karena kita tahu semua ketika mereka ditinggalkan ayahnya lagi kecil-kecil gitu. Jadi ketika sampai di titik ini kadang suka ya Allah terima kasih banyak gitu, kok hadirkan anak-anak yang terus bersama saya gitu. Sementara mungkin yang enggak paling sulit waktu itu apa? Ya ketika saya di titik nol, ketika saya kehilangan semuanya, ketika rumah terbakar, saya bingung tinggal di mana, saya mana kanan, anak saya nanya Umi kita tidur di mana, terserah Allah aja. Itu hal terberat sih, maksudnya saya mengobati luka anak-anak saya itu nggak mudah, tapi saya bersyukur anak-anak saya berusaha untuk mengobati lukanya sendiri selain bantuan saya bersyukur banget. Umi ada sedikit menarik kan Abizar yang dengan Cynthia Mariska gitu kan, dan itu kan udah woro-woronya udah banyak nih ya. Iya. Sempat ada Umi juga yang mengalir aja gitu, nggak tahu sayanya juga. Dia ya gimana lah, namanya anak muda ya. Pengen mencairkan suasana biar kalian juga senang. Dapat berita yang baik kan gitu. Ada support berarti. Bilang ke Teh, ayo. Bilang jadi jodoh. Ada support Umi. Ada sedekat apa Umi mungkin yang setia? Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia gitu. Jadi ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan. Bahagia kan mudah ya, nggak harus menampakkan apapun gitu. Kadang ngobrol sama orang tua bisa bikin orang tua terhibur tuh juga sudah sederhana banget bahagia gitu. Saya support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Tapi di jodohnya gimana sih Mi ceritanya Mi? Aku nggak ngerti.
Mungkin sedekat apa? Sedekat apa Umi dengan Cynthia? Gimana sih Umi? Sedekat apa Umi dengan Cynthia? Nah, Sampai datang gitu. sampai datang nggak? Kan, tuh kan jatuh berarti nggak ridho tuh. Mungkin Ya, karena memang saya kan memang ngundang kajian, jadi ya udah pas acara kan bajunya juga baju yang saya bikin tuh baju remaja kan, lebih kepada remaja, makanya saya undangnya yang musnya itu anak-anak remaja, Adiba adiknya, adik sepupu, ada anaknya temen, terus kok oke, Cynthia juga pernah kerja sama Adiba juga kan, terus akhirnya ya udah ternyata dia juga bisa gitu, dan ada satu baju yang memang overall gitu, dan aku bilang ini kayaknya cocok banget nih dipakai Cynthia gitu kan, karena kan memang dia tomboy tapi masih muslimah gitu, jadi akhirnya ya sudah dia pakai dan dia mau. Anak yang baik maksudnya gini, dia juga kehilangan sosok ayahnya ya kan, dan dia hidup bersama mamahnya, dan saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang bekerja keras gitu. Ya apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua. Ini yang luar biasa. Dia kuat, soleha. Walaupun tampilannya tomboy kan kita nggak bisa lihat hanya dari tampilan saja. Masuk kriteria dapat sih. Pokoknya yang penting baik. Siapapun kan jodoh itu di tangan Allah ya, bukan di tangan netizen. Nanti hanya perantara saja. Tapi semua kembalikan kepada Allah. Saya kembalikan kepada Allah. Derby Romero dan Yunita Siregar dipertemukan dalam sebuah proyek film garapan Visinema yang berjudul Home Sweet Loan. Dilihat dari sinopsisnya, film ini akan bercerita tentang perjuangan seorang pemuda generasi sandwich yang ingin memiliki rumah impian namun masih menanggung keluarganya. Mereka mengaku bahwa proses syuting film ini sangat menyenangkan. Ditambah dengan kedekatan mereka yang sudah terjalin cukup lama mempermudah mereka dalam proses membangun chemistry. Tak hanya kedekatan, ketertarikan terhadap alur ceritanya juga menjadi keputusan mereka untuk mengambil proyek film ini. Menurut mereka, akan banyak orang yang relate dengan cerita di film ini nantinya. Apakah benar akan sesuai dengan yang diharapkan? Kita tunggu saja saat jadwal penayangan serentak di seluruh bioskop di Indonesia pada 26 September mendatang. Pengalamannya menyenangkan sekali, Seru rasanya banget. kayak nggak syuting, kayak main-main aja gitu. Kalau lagi sama yang grup sahabat ya. Terus kita tuh kayak rekreasi, karena kita kan ngeliat-liat rumah, kan di sini kan ceritanya si Kelonanya nyari rumah, jadi kita kayak rekreasi ke banyak banget rumah, terus ngeliat referensi rumah tuh Seru ya, seru banget ya. seru banget. Mungkin spill sedikit boleh skenarionya, sinopsisnya seperti apa sih? Jadi sinopsisnya ini tentang seseorang yang dia tuh di middle class income, pekerja yang office hour, tapi mungkin gajinya tuh di atas UMR sedikit, tapi dia mimpi pengen punya rumah sendiri biar dia tuh nggak tinggal sama orang tuanya. Dimana keluarganya itu kayak jadi sumber lumayan terbebani lah buat hidup dia, dan dia pengen keluar dari keadaan yang menurut dia tuh kurang sehat buat dia, makanya dia berjuang pengen bisa punya rumah sendiri, dan nanti di situ dia akan ada hambatan gimana dia memperjuangkan mimpinya, tapi dia juga harus memenuhi kebutuhan rumah gitu. Tapi juga dia nantinya akan ditemani sama support sistemnya dia, yaitu ada Danan, ada Mia, ada Tanish yang akan ngebantu dia menjalani huru hara di hidupnya lah gitu. Dan ini memang film tentang sandwich generation. Ya. Ada kesulitan nggak sih Kak untuk film ini? Karena kalau kesulitan mungkin challenge-nya karena ini diangkat dari buku kan, jadi mungkin setiap karakter tuh pembacanya semua udah punya Imajinasi, gambaran interpretasi sendiri gitu. Jadi kita mencoba untuk gimana caranya kita bisa mendekati ke situ. Mungkin kalian cara bangun chemistry seperti apa sih? Satu sama lain? Kita kayak udah gak perlu bangun karena kita udah kenal udah lama banget. Terus ketika dapat project ini juga jadinya tuh apapun itu didiskusiin itu enak banget, jadi udah gak ada canggung-canggungnya Gak ada lagi canggung-canggungnya gitu. Kalau misalnya mau ada adegan yang diambil, kita diskusi dulu, ngebahas dulu segimana nih enaknya nih kalau Nah sama Dana nih chemistry-nya gimana itu udah enak banget. sama Dan kita juga kan di director sama Sabrina sutradara, jadi emang enak banget lah. Udah sesuai sama, maksudnya oh aku semua nih checklist semua nih, oke let's go gitu.
Kalau aku malah yang terakhir di lock karena sebenarnya tadi hampir nggak ikut karena jadwalnya bentrok, tapi ternyata jadwal syuting berubah, aku ternyata bisa. Pas ditawarin karena aku yang terakhir, aku tanya pemainnya siapa aja, terus aku tahu ada Yunita, aku langsung telepon Yunita, terus bilang abang ditawarin gini-gini, udah ayo let's go gitu. Dan ternyata memang ceritanya juga pas aku dikirimin juga memang luar biasa banget. Kenapa sih Kak Derby mungkin karena ada Kak Yunita langsung oke gitu? Pertemanannya seperti apa sih mungkin kedekatannya? Wah kita berteman dari segini nih. Iya. Temenan bener-bener dari segini nih. Dan lucunya Nita tuh juga sahabat banget sama adik kandungku. Dan memang aku sama Yunita kenal udah lama dan emang udah tahu pasti seru karena kita juga udah pernah syuting bareng ya. Jadi udah tahu pasti seru dan selain itu memang begitu aku tahu siapa yang ngedirect, Sabrina, aku pengen banget. Dan dari bukunya sendiri kita udah tahu yang nawarin sekarang di Cinema. Bukunya juga terkenal banget. Setelah aku tahu cerita dan karakter ditawarin ke aku benar tertarik banget. Pasti akan relate dengan apa yang dialami sama Kaluna. Kaluna ini karakternya kita semua gitu loh. Mungkin dia ada beberapa problematika di hidupnya, pasti salah satunya setiap orang akan pernah merasakan itu. Yes. Oke, boleh promo, jangan lupa saksikan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk saksikan film HSL tanggal 26 September 2024 di bioskop.